di dalam pengertian hakikat dan makrifat yang ada hanya diri Allah. Jadi jangan sampai terlihatnya diri manusianya. Karena bila yang terlihat diri manusianya, nama manusianya di hati ini, berarti yang jadi Tuhan, berarti yang jadi penguasa hidup dan badan ini adalah diri manusia itu sendiri. Nama manusia itu sendiri berarti kan tidak bertuhan, kecuali mempertuhankan hawa nafsunya sendiri, mempertuhankan diri manusianya sendiri, mempertuhankan nama manusianya sendiri di hati kita selama ini. Bagaimana mungkin kita bertuhankan kepada Allah, sedang Allah itu gaib di hati kita, sedang Allah itu mati di hati kita, sedang Allah itu tiada di hati kita. Berarti selama ini kan tidak menyembah Allah, karena Allah tiada bagi kita, Allah gaib bagi kita. Bagaimana dikatakan menyembah, bagaimana dikatakan mengabdi, sedangkan syarat menyembah wajib Allahnya nyata. Bila Allahnya gaib, kan berarti batal persembahan kita selama ini. Akhirnya niatan-niatan sholat dan niatan-niatan ibadah kita melenceng jauh dari niatan awalnya. Awalnya diniatkan lillahi ta'ala, tapi praktek di dalamnya masih linafsi. Ini sholatku hamba, ini ibadahku hamba, ini kerjaku hamba, ini jalanku hamba. Semuanya rojiun kepada Tuhan yang diwujudkan di hati kita selama ini. Siapa yang wujud di hati kita? Kan diri manusia kita sendiri, kan nama manusia kita sendiri yang selama ini mentuhani badan-badan ini. Maka dari itu, bila ingin bertuhankan Allah, maka masuk Islam dulu secara hati. Karena selama ini Islam kita hanya sebatas badan-badan saja. Islam kita hanya sebatas syariat saja. Islam kita hanya kulit saja. Dan bertuhan kita selama ini juga angan-angan. Hanya angan-angan belaka. Hanya dusta belaka. Katanya bertuhankan kepada Allah, tetapi praktek hati kita selama ini mentuhani diri kita sendiri. Seolah-olah wayang yang lepas dari sang dalang, seolah-olah wayang sudah mampu mendalangi dirinya sendiri. Kemudian dalangnya ditiadakan, kemudian dalangnya digoibkan di hati sang wayang, karena wayangnya seolah-olah sudah menjadi Tuhan. Selama ini kan kita yang merasa memiliki sifat-sifatnya Tuhan. Sifat-sifatnya Allah sudah kita akui sebagai sifat diri manusia kita selama ini. Wujud kita akui sebagai wujud manusia kita.
hidup kita akui sebagai hidup manusia kita. Kuasa sudah kita akui sebagai kuasa diri manusia kita. Ilmu sudah kita akui sebagai ilmu manusia kita. Kehendak sudah kita akui sebagai kehendak diri manusia kita. Melihat sudah kita akui sebagai lihatnya diri manusia kita. Mendengar sudah kita akui sebagai pendengaran diri manusia kita. Berkalam sudah kita akui sebagai ucapan-ucapan diri manusia kita selama ini. Berarti yang ngaku-ngaku jadi Allah selama ini adalah kita sendiri. Mestinya bila kita bertuhan, maka kita tak boleh mengaku-ngaku sebagai yang empunya sifat-sifatnya Allah itu. Berarti selama ini kita mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Seolah-olah kitalah sebagai Allah, tapi kita tidak menyadarinya. Sebagai hamba, mestinya kita bersifat kebalikan daripada sifat-sifatnya Allah yang selama ini kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Bila Allah yang wujud, maka wajiblah bagi diri manusia kita adam, tiada. Bila Allah yang hidup, maka wajiblah kita kembali kepada kematian. Bila Allah yang berkuasa, maka lemahlah diri manusia kita. Mestinya yang jadi Allah, ya Allah dengan segala sifat-sifatnya. Dan mestinya kita sebagai hamba dengan segala sifat-sifat kebalikan daripada sifatnya Allah, yakni di dalam sifat muhalnya Allah. Begitulah yang dimaksud bertuhan. Namun akan tetapi bila yang selama ini mengaku-ngaku sebagai sifat-sifatnya Allah sebagai milik kita, berarti yang jadi Allah kan kita sendiri selama ini. Karena selama ini kita belum mengenal Allah. Siapa Allah itu? Karena hati kita selama ini buta akan Allah, maka kitalah yang jadi Tuhannya selama ini. Allah gaib. Allah tiada kewujudannya. Allah tiada kehidupannya. Allah tiada kekuasaannya di hati kita selama ini. Iya kan? Nah, bila kita mentuhankan Allah, mestinya yang wujud, yang hidup, yang kuasa di hati kita, ya Allah, bukan diri manusia kita yang mentuhani di dalamnya. Inilah yang dimaksud bertuhan. Seluruhnya kembali kepada alam lillahi ta'ala, bukan kembali kepada linafsi. Selama ini praktek hati kita di dalam sholat dan ibadah, prakteknya lillahi ta'ala. Maka dari itu, kenalilah Allah dengan segala sifatnya. Rela dan ridhokan hati Anda kembali kepada hakikat sejati diri manusia kita yang tak ada, yang gaib, dan yang mati. Maka inilah yang dimaksud. Jangan sampai diri manusia kita terlihat di dalam diri, yakni yang ada hanya diri Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah apa beda Allah dan Muhammad Rasulullah? Apa bedanya Allah dan Muhammad Rasulullah? Allah sebagai Tuhan pencipta seluruh alam, sedangkan Muhammad Rasulullah adalah yang dicipta dan yang diutus oleh Allah. Jadi Allah menciptakan khalifah-khalifah di bumi ini, wakil-wakil Allah di bumi ini. Yakni apa maksudnya wakil-wakil Allah? Wakil-wakil Allah itu adalah utusan-utusan Allah. Akan tetapi ketika di bumi mayoritas manusia ingkar kepada kekhalifaannya, diutus sebagai pengganti, diutus sebagai wakil, sebagai utusan Allah, malah manusianya yang menjadi Allah, yang menjadi ketua, tidak menjadi wakil lagi, malah manusianya menjadi ketuanya, malah manusianya menjadi Tuhannya di bumi ini. Coba cek hati kita. Selama ini kan yang mentuhani seluruh aktivitas badan-badan ini kan diri kita sendiri. Karena selama ini kita tak bertuhan. Karena selama ini seolah-olah kitalah yang paling wujud daripada Allah. Seolah-olah selama ini kitalah yang paling hidup daripada Allah. Nah, berarti kan posisi kita selama ini bukan menjadi wakil-wakilnya Allah, bukan menjadi khalifah-khalifahnya Allah. Kita berposisi sebagai Allah, tapi tidak kita sadari selama ini. Karena hati kita sudah keras, melebihi kerasnya batu, sehingga tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini salah. Karena hatinya keras, melebihi kerasnya batu, maka tak akan mau disalahkan. Yang ada adalah merasa benar sendiri. Itulah bedanya Allah dan Muhammad. Contoh, selama ini kan yang menjadi Tuhan di dalam hati kita adalah diri kita sendiri, yang merampas seluruh sifat-sifatnya Allah di dalam hati kita. Sehingga seolah-olah kitalah sebagai pengutus badan-badan kita. Badan ini diutus oleh diri kita sendiri. Seolah-olah yang mengutus badan untuk mandi, yang mengutus badan untuk sholat, yang mengutus badan untuk ibadah adalah diri kita sendiri selama ini. Benar bukan? Berarti yang jadi Tuhan selama ini kan bukan Allah, yakni diri manusia kita sendiri selama ini yang mentuhani badan, yang mengutus badan. Maka dari itu, apabila hamba sudah kembali ke dalam kesejatian hakikat diri manusianya yang tidak ada, yang tidak hidup, yang tidak berkuasa, maka setelah manusianya runtuh kerajaannya, maka Allah lah yang nyata, Allah lah yang hidup, maka Allah lah yang mengutus Muhammad Rasulullah, yakni badan-badan manusia inilah Muhammad Rasulullah. Jadi kita menyadari bahwa tindak lakunya badan ini diutus oleh hidup. Karena hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita itulah Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup yang kekal lagi terus menerus. Jadi hidup itu tak pernah mati. Hidup itu terus menerus sejak sebelum Nabi Adam hingga kini, hingga akhir zaman nanti hidup tetap ada. Manusianya yang mati, manusianya yang gaib, manusianya yang tiada. Itulah perbedaan. Dialah Allah yang hidup. Jadi hidup ini Allah yang mengutus Muhammad Rasulullah, yakni badan-badan ini diutus Allah untuk sholat, badan-badan ini diutus Allah untuk ibadah, badan-badan ini diutus Allah untuk apa saja sejak bangun tidur sampai tidur lagi, seluruhnya di dalam kepengurusan Allah. Seluruhnya diutus oleh Allah, yakni dihidupi oleh hayatullah. Tanpa hayatullah manusia tidak bisa beraktivitas apa-apa. Aktivitasnya manusia adalah karena dihidupi oleh Allah, bukan hidup sendiri. Bila manusia itu punya hidup sendiri, tidaklah mungkin Allah menghidupi manusia karena punya hidup sendiri-sendiri. Bila hidup itu banyak, maka Allah tidak kuasa. Maka dari itu esakanlah hidup. Hidup itu esa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, huwa, hidup itu adalah Allahu, yang bernama Allah itu Ahad, esa. Jadi hidup itu esa. Jadi Allah itu esa. La hayatan illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang ketiga adalah, setelah kenal kepada Allah, apakah kita masih diwajibkan berdoa? Bagi syariat wajib berdoa, karena di syariat yang masih menjadi Tuhan, yang masih menjadi penguasa diri manusia adalah diri manusia itu sendiri. Maka wajiblah berdoa. Tujuan berdoa agar manusia bisa kembali kepada Tuhannya. Akan tetapi di dalam syariat berdoa hanyalah untuk meminta-minta kepada Allah, sementara manusianya belum kenal Allah. Mestinya bila mau berdoa, mau meminta-minta, wajib kenal dulu dengan siapa Allah itu, yang mana Allah itu. Ilustrasinya kan begitu. Ketika kita minta pertolongan kepada seseorang, mestinya kita tahu siapa yang hendak kita mintai pertolongan. Sama halnya kepada Allah. Ketika kita berdoa tanpa mengenal siapa yang kita doain, kepada siapa kita meminta, apakah mungkin doa itu terkabul? Itu di dalam babakan syariatnya. Namun di dalam babakan hakikatnya, apabila kita sudah mengenal Allah, apakah masih berlaku berdoa itu? Nah, bila kita sudah mengenal Allah, bila kita sudah berhakikat dan bermakrifat kepada Allah, apakah mungkin manusia bisa berdoa sementara manusianya sudah fana, sementara manusianya sudah tiada, sementara manusianya sudah gaib, sementara
manusianya sudah mati. Apakah mungkin manusianya masih meminta-minta sementara manusianya sudah tidak ada? Inilah pengertian babakan hakikat dan makrifatnya. Jadi orang-orang yang sudah mengenal Allah itu sudah tak bisa meminta apa-apa, sudah tak bisa berdoa apa-apa. Bila masih ada doa, bila masih ada permintaan-permintaan, berarti kan belum hakikat dan makrifat. Berarti masih nyata wujud manusianya sebagai Tuhan yang mentuhani dirinya sendiri. Maka dari itu, yang wajib berdoa adalah ya orang yang masih merasa wujud sebagai manusianya. Bila manusia sudah mengenal Allah, tandanya manusia sudah tidak mengenal diri manusianya lagi. Yang ada hanya Allah. Bila yang ada hanya Allah, bagaimana manusia bisa berdoa? Jadi manusianya hanya makmum kepada imamnya, makmum kepada Tuhan pencipta dirinya. Diposisikan sebagai apapun, si hamba tetap rela dan ridho. Pada intinya nerima ing pandum, nerimo ing pandum, menerima apa adanya, apa-apa yang disuguhkan oleh Tuhannya. Meskipun disuguhkan dengan anugerah kekayaan yang melimpah, di hati hambanya sudah tidak terimbas di dalamnya. Hatinya tenang-tenang saja. Hatinya tidak muncelak-muncelak seperti sebelum mengenal Allah. Bila diri manusia kita belum mengenal Allah, ketika mendapatkan anugerah pasti hati kita riang gembira, membangga-banggakan diri kita, menyombongkan diri kita atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Namun bagi orang yang sudah mengenal Allah, hatinya sudah tenang, baik di dalam anugerah dan bencana, sudah bukan ukuran lagi, karena manusianya sudah tak mampu memandang anugerah dan bencananya. Akan tetapi manusianya hanya menyaksikan siapakah di balik anugerah dan bencana itu. Di balik anugerah dan bencana itu juga hayatullah. Tanpa hidup, apakah manusia bisa merasakan sebuah anugerah ataupun bencana? Dengan hiduplah manusia bisa menyaksikan anugerah dan bencana. Jadi anugerah dan bencana itu adalah lakonnya Allah sendiri. Sandiwaranya Allah sendiri. Pagelarannya Allah sendiri. Jadi bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, maka sudah tidak memandang dunia lagi. Akan tetapi sudah akhirat. Akhirat itu akhir. Akhir menjadi rajanya diri. Akhir menjadi Tuhannya diri. Akhir dari menjadi penguasa diri manusianya. Akhirnya itulah yang disebut akhirat. Akhirat yang ada hanyalah Allah. Maka teraplikasikanlah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa aplikasi Rabbana atina fid dunya hasanah ini hanya bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya. Di dunia penuh dengan kebaikan,
dan di akhirat pun juga penuh kebaikan, maka terhindarlah mereka dari azabnya api neraka. Jadi anugerah ataupun bencana itu sudah tak terimbas di hatinya. Meskipun kelihatannya kelihatannya manusia itu sedih, tapi di hati sang Salik hatinya biasa-biasa saja. Ketika pun anugerah datang, hatinya pun juga biasa-biasa saja. Karena mereka menyadari yang mendatangkan anugerah dan bencana juga Allah. Jadi yang disaksikan hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dibimbing hati kita semua oleh Allah, dijaga oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Terima kasih banyak-banyak pada Tuan Halim yang sudi memberikan pencerahan dan huraian tentang apa, jangan sampai terlihat adanya diri, apa bezanya Allah dengan Muhammad, dan setelah mengenal diri tak perlu berdoa-doa. Alhamdulillah, dapatlah saya mengutip buah butirnya daripada Tuan Halim. Benar apa yang Tuan Halim katakan. Kiranya kita berdoa-doa masih lagi berminta-minta, maknanya kita masih ada diri lagi. Kita masih ada diri lagi. Apabila kita sudah kenal segala-galanya Allah, apa perlukah kita berdoa? Yang minta pun dia. Tapi memang benar apa yang Tuan Halim katakan tadi. Kita tidak perlu berdoa lagi dah. Sekiranya sesiapa yang berdoa, maknanya dia masih ada diri lagi. Alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih berbanyak-banyak. Saya hargai dan saya hormati Tuan Halim kerana sudi kongsikan ilmu. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Semoga Allah SWT berkati kehidupan Tuan Halim, seisi keluarga, berikan kesihatan di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maafkan saya Tuan Halim mengganggu. Sekadar bercerita sajalah, santai-santai je. Semenjak 2-3 hari ini, saya mendengarkan audio-audio Tuan Halim. Fikiran saya ada terganggu sikit. Kemudian tu susah nak tidur. Lepas tu badan pun rasa lain macam bergegar, dada berdetak-detup. Saya pun heran. Tapi okey. Pada saya okey. Apa saya nak cakap macam fikiran saya macam melayang. Lepas tu saya macam sedar dengan tak sedar. Kadang-kadang saya berjalan, saya nampak kaki aku ni berjalan. Lepas tu saya nampak tangan aku ni bergerak. Hati tu berkata, inilah dia afan Allah. Itulah semenjak 2-3 hari ni lah, semenjak saya tengok audio Tuan Halim ni, saya rasa mungkin sampai masanya rezeki saya untuk
mengenal diri saya yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah lah. Saya terima kasih pada Tuan Halim dan saya terima kasih juga pada Allah SWT kerana telah menunjukkan jalan yang sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT berkati apa yang saya pelajari selama ini. Selama 2-3 hari inilah. Baru 2-3 hari ini. Baru 2-3 hari ini. Alhamdulillah lah. Syukur sangat pada Allah SWT. Rahmat, nikmat, barakahnya. Terima kasih Tuan Halim sudi kongsikan ilmu Allah ni, sudi tunjuk ajar dan bagi penerangan. Terima kasihlah banyak-banyak. Hanya Allah SWT saja yang dapat balas budi Tuan Halim. InsyaAllah bersama keluarga Tuan Halim. Amin, amin. Maafkan saya Tuan Halim mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah anugerah dari Allah. Itulah hidayah dari Allah. Anugerah dan hidayah yang seperti inilah yang dicari-cari semua manusia. Memahami siapa Tuhan pencipta diri manusianya inilah yang dicari-cari manusia. Yang meyakini bahwa Allah, bahwa Tuhan itu ada. Setelah Anda bisa merasakan af'alullah, berarti af'al hambanya kan tiada. Af'al manusianya kan tiada. Maka nyatalah af'alullah. Jika masih ada hambanya, berarti af'alnya hamba sendiri, li nafsi. Namun jika hambanya sudah tak merasa beraf'al, tak merasa bergerak, tak merasa sholat, tak merasa berpuasa, tak merasa bertindak tanduk, nyatalah semua itu adalah af'alullah. Hal yang demikian inilah yang dimaksud mengabdi. Hal yang demikian inilah yang dimaksud menyembah kepada Allah. Yakni menyembah bukan seperti pandangan-pandangan manusia. Ada yang disembah dan ada yang menyembah. Jadi ada dua. Yang disebut menyembah dan mengabdi di sisi Allah itu adalah fitrahnya, kembalinya kesejatian manusianya ke alam keabadiannya. Yang manusia adalah tiada, manusia adalah gaib dan mati. Yang hidup, yang nyata, yang wujud, yang berkuasa hanyalah Allah dengan af'alnya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah anugerah yang amat agung. Inilah mutiara-mutiara yang telah hilang dahulu. Sejak bayi mutiara ini masih ada. Bayi yang suci, yakni bayi yang belum wujud diri cialinya. Cialinya belum ada sampai detik-detik akil balik. Ketika datang detik-detik akil balik, hilanglah semua permata-permata itu. Karena ketika detik akil balik, cialinya yang menjadi Allah. Cialinya yang menjadi Tuhan hingga setua ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ci Ali sudah menemukan kembali permata-permata yang hilang itu. Ci Ali sudah menyadari kesalahan-kesalahannya selama ini. Inilah yang dimaksud bertaubat. Taubatan nasuhah. Jadi taubat di sisi Allah itu
tak perlu lagi membaca istighfar seperti yang ada di syariat. Meskipun membaca istighfar 1000 kali per hari, tapi yang merasa membaca istighfar adalah ji'alinya, ya percuma. Namun meskipun tidak membaca istighfar, akan tetapi hati menyadari akan kesalahannya selama ini, dan hati rela dan ridho bahwa hidup ini Allah, maka sucilah ji'ali. Maksudnya ji'ali yang suci sudah tidak menjadi Tuhan lagi, sudah kembali ke alam ketiadaan dan kegoiban, sebagaimana ji'ali dulu menggoibkan Allah. Dan nyatalah bahwa hidup ini Allah, seperti nyatanya dahulu ji'alinya yang wujud. Jadi dibalik kebalikannya. Latihlah terus Kang Mas. Semoga Allah selalu membimbing kita semua.